apakah kamu perlu memberitakan berita yang sama dengan berita yang sudah heboh diberitakan semua orang, kalau hanya akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan? Halo, selamat datang kembali di Light Vibes from Amanda. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada Rangga, perwakilan generasi muda Halo. yang juga mencintai lingkungan. Halo semuanya. Terima kasih Bu. Kami juga di sini ada Pangesti Budiman, seorang jurnalis senior yang juga pernah memimpin majalah kesehatan, dan yang paling menarik, Pangesti ini adalah Climate Reality Leader. Halo. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Mbak wabarakatuh. Cici. Halo. Assalamualaikum. Nah Ibu Amanda, ini mumpung ada Mbak Cici nih yang menguasai banget, berpengalaman banget di bidang jurnalisme ya Mbak ya. Deg-degan. Nah Ibu sebagai aktivis ya, bisa dibilang ya, aktivis lingkungan itu, seberapa besar sih Bu pengaruh jurnalisme sebenarnya untuk aktivisme? Sebenarnya jurnalis itu bisa dibilang penguasa ya, penguasa informasi, terutama terkait masalah lingkungan. Karena apa? Karena bisa menjadi jembatan antara sains dengan kebijakan, antara sains dengan masyarakat, dan jurnalis itu bisa bercerita dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena kalau hanya pengetahuan saja sains dari scientific journal kan akan susah begitu ya dipahami, tapi jurnalis bisa menerjemahkannya. Tetapi pastinya jurnalis yang memang berniat gitu ya, berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau Mbak Cici, pengaruh jurnalisme kan bisa dibilang tadi seperti Ibu Amanda bilang, dia jadi garda terdepan ya sebagai penyampai informasi kan ya. Nah, sepanjang pengalaman Mbak Cici ini sebagai jurnalis, gimana jurnalisme dan aktivisme itu bisa berjalan beriringan? Gimana sih Bu? Tantangannya? Seperti tadi udah Bu Amanda sampaikan gitu ya, jurnalis itu ada di garda depan. Nah, PR terbesarnya itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu yang serius, yang perlu riset dan sebagainya. Kalau kita bicara climate, kayaknya nggak bisa santai-santai ya Bu ya. Ada banyak sekali risetnya gitu. Gimana bisa menyampaikan itu kepada audiens yang berbeda gitu loh Rangga. Jadi misalnya waktu saya di majalah wanita gitu, saya bercerita lebih generik, menyapa lebih banyak audiens gitu ya Bu, lebih generik gitu pembacanya. Tetapi ketika saya kemudian diminta untuk memimpin majalah kesehatan atau wellness, jadi saya harus berpikir bagaimana menyuarakan ini semua tentang misalnya bagaimana menjaga lingkungan hidup, bagaimana di rumah sehari-hari kita tetap bisa sehat, tetapi menggunakan alat-alat elektronik dan sebagainya, bagaimana harus mengaturnya supaya dia tetap hemat energi gitu dan seterusnya. Saya harus punya cara untuk menyapa lebih banyak atau berbagai-bagai pembaca yang berbeda dengan key message yang sama, tetapi caranya harus sangat kreatif. Itu sih, jurnalis itu harus kreatif gitu. Gaya bahasanya bisa berbeda, tapi poinnya satu message. Iya, key message-nya sama, tapi gimana caranya gitu. Saya ingat banget waktu itu pernah lagi, Bu Amanda mungkin ingat, kita lagi Valentine waktu itu, tahun berapa ya Bu ya? Oh iya, 2011. Kita bilangnya Green Valentines gitu. Di situ kita bikin membaca puisi, Bu Amanda juga baca puisi, Bu Erna Witular baca puisi, banyak orang waktu itu membaca puisi. Kita memilih puisi yang kita suka, yang ada nuansa tentang ya berhubungan dengan climate change gitu. Salah satunya sih waktu itu yang dipilih adalah Hujan Bulan Juni gitu, dari Sapardi Djoko Damono. Nah itu sebenarnya dengan cara seperti itu kita mau kasih tahu bahwa urusan perubahan iklim ini bukan hoax, dan itu adalah milik semua orang. Jadi kalau kita nggak peduli, satu orang aja nggak peduli, itu berarti ada peluang key message kita nggak akan bisa terimplementasikan menjadi satu aksi nyata. Anak-anak misalnya ya Bu ya, kita punya cara sendiri. Makanya kalau di The Climate Reality Project kita punya, namanya pun cukup provoking menurut saya Bu, Unconvenient Youth. Jadi youth-nya itu merasa inconvenient ketika kita tidak berbuat sesuatu gitu terhadap bumi yang cuma satu-satunya. Iya. Masalahnya sebenarnya dekat banget, sedekat itu ya, tapi kadang kitanya juga kan nggak
terlalu apatis mungkin, nggak terlalu peduli sama isu lingkungan gitu ya Bu ya? Sebenarnya sih dibandingkan dengan 2011 waktu saya pertama kali di training di Jakarta, pertama kali juga saya berkenalan dengan Ibu, itu udah jauh berbeda gitu. Okay. Udah lebih dekat kepada kita gitu. Cuma memang kalau udah dekat sama deh kayak relationship kan, kalau udah deket, udah sayang, kalau nggak dipupuk bisa jadi lupa kan gitu. Jadi harus kayak gitu. Ya. Jadi seperti kata Cici tadi ya, dibandingkan dengan tahun 2011 sekarang sudah berbeda. Sudah lebih banyak yang mau memahami dan juga mencoba ikut terlibat, termasuk juga jurnalis. Jadi kalau dilihat sekarang jurnalis itu bukan hanya menulis ya, tapi mereka juga berbuat sesuatu. Apakah secara pribadi, apakah secara kelompok, ada yang bergabung dengan sebuah organisasi, bahkan ada yang mendirikan organisasi. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ngesti atau Cici, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah itu memang tanggung jawab moral mereka atau ada yang istilahnya tuh kebablasan objektivitas gitu ya. Kita nggak tahu maunya apa sih si jurnalis yang berusaha berbuat ini. Kebablasan kampanye gitu mungkin ya Bu ya? Iya, kegiatannya gitu. Mungkin itu kalau menurut saya itu terpulang kepada masing-masing ya. Cuma memang jujur Bu, kalau ini saya rasain sendiri. Hari-hari saya sebagai jurnalis itu bukan karena ada Bu Amanda ya Bu, tapi beneran ketika sudah ikut training itu memang jadi beda gitu. Kita melihatnya tuh justru saya melihat sebagai seorang jurnalis, saya udah dapat privilege seperti Ibu bilang di garda depan. Orang udah pasti akan melihat gitu ya kepada saya. Nah, tinggal mungkin memang ada teman-teman yang kemudian menjadi sangat militan misalnya gitu. Itu sih nggak apa-apa menurut saya selagi memang masih memenuhi kaidah jurnalisme yang betul. Jurnalistik yang betul. I'm very fortunate, saya sangat beruntung hidup di dalam masa di mana media tradisional itu sangat media mainstream, media tradisional, media cetak itu lagi jaya-jayanya, kemudian mengalami sebuah perubahan di mana sekarang semua orang bisa jadi jurnalis. Sedihnya banyak Bu, karena kita jadi tidak punya rambu-rambu yang bisa tadi mencegah kita untuk lebih berhati-hati sehingga tidak kebablasan. Dalam perjalanan saya sebagai jurnalis, saya pernah bergabung dengan sebuah TV yang memang TV humanis, Bu. Di situ udah training macam-macam, tiba-tiba saya diingatkan pada saat saya training di Taiwan tuh saya diingatkan bahwa oke, kalau misalnya kita lagi ada satu isu tentang pencemaran lingkungan misalnya gitu, yang misalnya membahayakan kesehatan orang banyak misalnya gitu ya. Terus saya diajarin gini, apakah kamu perlu memberitakan berita yang sama dengan berita yang sudah heboh diberitakan semua orang, kalau hanya akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Gitu. So, sebagai jurnalis yang punya akses untuk melakukan riset, investigasi yang lebih dalam, harusnya pemberitaan itu bisa memberi satu efek yang menyadarkan orang, realize, oh ini beneran loh deket sama kita. Tapi yang kedua juga tidak membuat masyarakat umum menjadi panik, karena kan setiap orang itu punya mekanisme yang berbeda kan Bu untuk menghadapi sesuatu ya. Betul. Jadi kalau cuma panik-panik doang terus dan tidak punya cukup pengetahuan karena mungkin satu tidak ada budaya membaca yang cukup, itu masih PR sedih kita. Yang kedua, jangan sedih juga karena informasinya sumbernya juga belum banyak gitu kan. Jadi kalau cuma bikin orang panik, mendingan lu nggak usah nulis gitu istilahnya. Ini kamu nggak usah nulis. Sebelum kamu bisa memberikan sebuah solusi atau harapan atau paling tidak contact person atau sebuah lembaga atau apa yang kamu bisa tanya gitu. Rambu-rambu ini sebetulnya membuat saya pribadi paling tidak itu jadi punya batasan gitu. Nah, seiring dengan adanya sosial media dan lain-lain, ini batasnya jadi tipis gitu ya. Jadi memang teman-teman sekarang saya ngelihat teman-teman yang memang udah
udah di jalurnya memang menyuarakan dengan sangat kencang, dengan sangat gencar, itu kita tetap perlu gitu. Tapi saya merasa mungkin masih perlu banyak influencer yang certified atau apalah namanya, yang memang bisa menceritakan sesuatu yang valid. Dan ini sebenarnya Bu, saya melihatnya ketika COVID itu mungkin musibah, tapi anugerahnya juga banyak di situ gitu ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Pada saat kita 3 tahun ya Bu bikin training yang dengan online dan sebagainya gitu, itu lumayan menciptakan influencer tentang climate change yang setidaknya sudah mendapatkan training dari kita gitu. Dan saya senang banget Bu, adik-adik dari mulai adik-adik sampai sekarang udah jadi anak-anak gitu yang bisa sangat responsibel. Bener kata Ibu tadi, mereka tidak hanya teori aja, tidak hanya nulis aja, tidak hanya posting aja, tapi kemanapun mereka pergi, mereka menjadi berita. Mereka menciptakan dirinya menjadi berita. Semua orang sekarang bisa memberitakan dirinya sendiri dengan karakteristiknya sendiri. Tapi pada saat yang sama dia juga menjadi medianya, yang nggak perlu atau sedikit sekali perlu diingetin atau gimana supaya nggak kebablasan. Tapi honestly jumlahnya mungkin belum sebanyak yang belum ya Bu. Jadi kayaknya saya sebenarnya mau bilang Bu training lagi Bu seperti kemarin gitu. Karena reach out-nya tuh bisa banyak banget gitu. Itu banyak banget. Berapa ya Bu gitu? Kalau bicara mengenai volunteers ya yang sudah dilatih betul-betul tentang perubahan iklim itu di seluruh dunia ada 50.000 plus, di Indonesia ada 1.200. Tapi networknya, jaringan globalnya itu ada 5 juta lebih yang memang memperhatikan. Tapi betul kata Cici tadi, critical mass-nya itu harus terus kita tingkatkan. Maaf ya Bu, aku nanya jurnalis soalnya jadi saya pada aku lagi diwawancara. Jadi nggak apa-apa jadi bagus ya, jadi kita juga tahu loh. Banyak juga ya Bu ya? banyak. Ya. Antara lain Ibu ini. Iya, saya 3 tahun tuh ya Bu. Seneng sekali bisa online waktu itu kan lagi COVID ya. Deg-degan loh, karena yang di table saya itu ada yang kandidat doktor gitu. Bisa apa enggak ya gitu. Cuma ya karena jadi jurnalis kan harus pede-pede aja. Wawancara presiden juga pede-pede aja gitu. Tapi Cici ini, Bu Pangesti ini yang 3 tahun lalu itu jadi mentor. Jadi mentor. Sedangkan mengikuti trainingnya itu sudah sejak 2011 ya. Jadi 2011. pengalamannya 15 tahun dalam bidang Dari itu. awal saya bilang memang sudah pengalaman luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat nyentuh kebebasan pers ya. Sebenarnya kita mau kasih penjelasan dulu nih Mbak. Apa sih kebebasan pers itu sebenarnya bentuknya kayak gimana? Sebebas-bebasnya tuh kasih gimana ya, bebas, kebebasan pers itu seperti apa gitu aja sih Mbak? Iya. Bebas yang bertanggung jawab gitu ya. Ya memang tetap kita itu ada yang namanya undang-undang pers itu ada. Kemudian sebelum itu ada asosiasi, kan kita punya 2 asosiasi. Di asosiasi itu sendiri juga ada pagernya gitu ya. Itu yang sebenarnya buat saya, boleh orang bilang saya kuno, tapi aturan-aturan baik dari asosiasi yang mengingatkan kita ataupun undang-undang pers itu membuat kita lebih awas gitu ya, lebih waspada, lebih hati-hati, lebih bijaksana di dalam menuliskan apapun gitu ya. Sebenarnya ini PR sedih saya tidak anti apapun gitu. Saya senang sekali ada di dunia sekarang yang sangat dinamis dengan segala macam, walaupun saringannya harus lebih sensitif ya Bu ya. Itu menyenangkan sekali karena berita tuh bisa nyebarnya cepat, tetapi mungkin memang kalau tidak ada rambu-rambu itu banyak hal-hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik menjadi sesuatu yang konsumsi publik. Kalau dulu kita cuman mikir awal-awal banget ya waktu ada sosial media, kita berapa banyak nih orang yang ngelihat segala macam. Tapi sekarang sesudah dimonetize, itu saya melihat batasannya tuh jadi bablas gitu Bu. Yang sebenarnya agak serem gitu kalau nggak ada yang mengemageri. Karena masyarakat umum itu kan seperti tadi saya bilang punya mekanisme yang berbeda-beda di dalam menanggapi satu hal, sehingga yang namanya hoax itu luar biasa gitu, yang namanya berita yang tidak berdasar itu biasa gitu. Padahal kalaupun nggak ada yang tidak terbendung atau nggak kebablasan ini, sebenarnya PR kita juga masih banyak gitu untuk menjelaskan sesederhana
ketika kita bicara soal sustainability, tadi Ibu mungkin sempat bilang saya sempat ada di di fashion juga gitu ya. Misalnya kita mau bicara soal fashion gitu, fashion yang berkelanjutan gitu. Itu kan seringkali suka di generalisasi saja gitu ya. Apakah kita bilang saya hari ini pakai baju dengan pewarna indigo Bu, tapi saya suka protes Bu kalau orang bilang saya itu udah go green atau saya desainer yang peduli lingkungan. Lalu hanya diterapkan kepada memakai indigo vera sebagai pewarna dan tidak menggunakan pewarna kimia gitu ya. Enggak gitu juga, kita harus lihat juga sources bahannya dari mana. Ketika kita melakukan penculupan dengan indigo vera, bagaimana kita melakukan treatment terhadap limbahnya, gitu kan? Buangnya di mana, apa segala macam. Jadi yang namanya fashion berkelanjutan itu spektrumnya banyak banget gitu. Jadi jangan nggak bisa juga kita terlalu mudah bilang, oh aku udah go green, oke. Kamu beli benangnya di mana? Beli kainnya di mana? Beli kainnya di mana gitu ya, di luar Indonesia atau misalnya di Indonesia Timur tuh Bu harus belinya dari Surabaya misalnya gitu. Dari Surabaya ke Indonesia Timur yang menciptakan kain-kain yang luar biasa itu, kalau kita mau bertanggung jawab kita mesti hitung carbon footprint-nya berapa gitu dari Surabaya ke sana, kemudian dan lain sebagainya. Jadi beberapa kali pernah bikin acara juga waktu di Fashion Week itu kita bahkan menghitung ada beberapa show yang lampunya dimatiin, itu kita hitung berapa banyak energi jadi apa ini namanya tuh? Ya betul. Diselamatkan ya gitu, dihemat gitu ya nantinya. Kemudian kita bikin buang sampahnya di mana, kemudian sampah yang dihasilkan itu dihitung dan sebagainya. Kemudian juga misalnya ada lagi semua orang harus bawa tumbler. Itu banyak gitu. Tanggung jawab kita tuh banyak banget untuk bisa mengklaim bahwa baju saya ini sustainable gitu. Nah sekarang tuh semuanya saya ngeliatnya lebih banyak gimmick gitu loh Bu. Saya sustainable, oke. Sebelah mana sustainable-nya gitu. Saya rada bawel sih kalau untuk itu. Tapi memang betul-betul ini contoh seorang climate reality leader. Jadi tahu gitu ya semua detail-detailnya. Enggak harus detail gitu. Iya, paham dan paham dasarnya. Iya. Jadi tidak hanya mengatakan saya ini ya gitu. Tapi ada dasar-dasarnya seperti tadi ini. Sustainable fashion tadi. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kalau enggak nanti saya dimarahin orang. Kamu cuma ngomong doang gitu ya. Iya, Emang sekarang hari sengaja saya pakai indigo vera buat memantik pembicaraan di sini. Ini saya lanjut ya, Bu. bertanya terkait nih tadi kebebasan pers. Nah, sebagai jurnalis misalnya ya, mereka mungkin yang punya cita-cita menjadi jurnalis atau bahkan jurnalis senior atau jurnalis yang baru mulai, mereka harus bagaimana gitu kalau mau bergerak atau mau menginformasikan hal-hal terkait dengan perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan hidup. Kan it's everything under the cloud ya, semua gitu bisa. Banyak banget. Terlalu banyak sekali masalahnya. Jadi mereka harus bagaimana supaya tidak dituduh sembarangan gitu ya, ambil informasi yang tidak kredibel atau bahkan greenwashing, sebenarnya tidak demikian tetapi dinyatakan demikian gitu. Greenwashing is another story sih Bu ya, seru juga sih diomongin. Tapi kalau saya gini Bu, sekarang kita hidup di era di mana kita bisa menjadi media itu, kita bisa menjadi si berita itu gitu. Jadi menurut saya untuk yang lama-lama yang senior-senior, ayo dong jangan terlalu kaku, ini zamannya udah berubah. Itu juga saya suka ngomong gitu sama teman-teman yang senior-senior. Untuk yang baru-baru, mungkin format kayak ini Bu, podcast, kemudian dulu zamannya COVID ada Instagram live dan sebagainya, atau bahkan VT ya, video-video pendek yang kita bisa buat. Itu bisa jadi medium sih untuk kita benar-benar secara personalize itu menyampaikan isu-isu. Ingat gak Bu, dulu aku suka bilang, Bu ini tinggi amat ya di awan ya gitu ngomongin climate change gitu. Gimana caranya menurunkan, menjadikan itu personal gitu. Jadi kalau kita suka dibilang, don't take it personally, don't make it personal. No, untuk climate change kamu harus, you have to make it personal gitu. Kalau enggak, bodo amat gitu kan. Gitu sih. Jadi harus kita ngomong sendiri dengan contoh apa, kalau buat saya Bu, contoh yang udah saya lakukan itu apa. Dari situ percayalah bahwa follower-follower kita itu kan akan ngedengerin kita. Jadi kalau mulai dari situ
kalau kita jurnalis dan kita juga punya channel sendiri, misalnya di Instagram atau di apa, itu akan lebih powerful sih Bu. Tapi untuk sisi jurnalismenya tetap kita harus punya pagar. Teman-teman, dari perbincangan tadi mungkin kita bisa mengingat kembali atau menarik kesimpulan bahwa sebenarnya peran jurnalis dan juga jurnalisme ini sangat penting bagi kegiatan lingkungan hidup. Jadi mungkin sama-sama kita harus memahami, aktivis perlu memahami bagaimana jurnalis bekerja, dan jurnalis juga mungkin sama-sama memahami bagaimana aktivis bekerja, tetapi dengan mencari dan membagikan informasi yang memang benar-benar sesuai. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Amanda di awal acara bahwa seorang jurnalis itu ada di garda depan untuk mewartakan, dalam hal ini kita bicara soal climate change. Maka kalau saya mau himbau teman-teman, sebenarnya mari menjadi berita, mari menjadi media, gunakan diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, wartakan kepada semua orang apa yang sudah dilakukan, best practice-nya seperti apa, karena itu akan lebih powerful daripada sekadar teori. Untuk urusan teori, untuk urusan riset, sudah ada porsinya masing-masing, nanti ada peneliti dan lain sebagainya. Tapi kita yang lebih sering nongol di layar, itu yang akan lebih cepat memberitakan, menyampaikan, tapi sehingga sekali lagi yang disampaikan itu harus yang tepat dan benar. Ya, jadi terima kasih Bu Amanda, juga Mbak Cici udah diskusi di episode kita kali ini. Buat teman-teman yang join juga tonton episode kali ini, terima kasih. Jangan lupa buat nyalain lonceng sama subscribe di Light Vibes from Amanda. Thank you.